Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Alwi atau yang dikenal dengan sebutan Habib Alwi bin Salim Al-Aidrus. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sang ayah yaitu Habib Salim Al-Aidrus lahir di kota Malang, Jawa Timur. Dari pasangan Habib Salim bin Ahmad dengan Hababah Fatimah. Tak heran jika kelak Habib Alwi menjadi ulama besar yang syarat dengan karisma. Di samping berkah kewaraan kedua orang tuanya, beliau sendiri juga karena memang ibunda beliau pernah mendapat bisyarah atau kabar gembira dikala mengandungnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejak kecil Habib Alwi telah menunjukkan kecintaan dan kepeduliannya terhadap ilmu. Menuntut ilmu beliau geluti tanpa mengenal lelah. Tiada hari tanpa belajar. Demikianlah mungkin motto beliau semasa muda. Kapan dan dimanapun beliau senantiasa belajar. Begitu urgen ilmu di mata Habib Alwi hingga akhir hayat pun beliau senantiasa setia merangkulnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Alwi lebih banyak belajar kepada Al-Alama Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Alwi adalah figur yang akrab dengan akhlakul karimah. Apabila bertemu dengan muslim, beliau senantiasa menebar salam lebih dahulu. Dengan siapapun beliau selalu berkomunikasi dengan tutur kata yang halus dan sopan. Bahkan seringkali tutur katanya membuat hati yang mendengarkan menjadi tenang. Sikap yang lemah lembut dan rendah hati senantiasa menghiasi hari-harinya. Tidak berlebihan jika beliau disebut sebagai bapak anak yatim. Kasih sayang dan kepedulian kepada mereka sangat kental dengan pribadi Habib Alwi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa keluhuran akhlak dan keluasan ilmunya mampu melunakkan hati semua orang sekalipun non-muslim sekalipun. Suatu saat ada seorang non-muslim keturunan Tionghoa bertandang di kediaman beliau guna mendiskusikan ajaran agama Islam. Dengan ramah dan senang hati Habib Alwi menemuinya dan mengajaknya berkomunikasi dengan tutur kata dan akhlak yang luhur. Mendengarkan penjelasan dan petuah-petuahnya orang tersebut tercengang dan terkesima. Seketika ia memantapkan hati menyatakan diri memeluk agama Islam. Dalam urusan mengajar dan berdakwah Habib Alwi senantiasa berada di barisan terdepan. Sakit, hujan ataupun sedikitnya yang hadir dalam majelis beliau, semuanya tak mengurangi sedikit pun semangat bahkan keikhlasannya dalam mengajar dan berdakwah. Suatu ketika Habib Alwi mengajar di desa Gondang Legi Malang. Dalam perjalanan menuju desa tersebut hujan turun sangat lebat. Melihat kondisi demikian, salah seorang murid beliau yang menyertainya ketika itu mengusulkan agar majelis tersebut ditunda. Namun tidak demikian dengan Habib Alwi. Karena beban dan tanggung jawab sebagai pengemban risalah Nabawiyah, beliau tetap konsisten. Ironisnya ketika sampai di tempat, ternyata yang hadir saat itu hanya segelintir manusia. Meskipun demikian Habib Alwi tak patah semangat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa bagi Habib Alwi apalah artinya semangat jika tanpa disertai keikhlasan. Pernah Habib Alwi diundang ceramah di wilayah Sukorejo. Beliau berangkat tidak dijemput dengan mobil mewah layaknya para mubaligh lainnya. Tapi beliau hanya dijemput oleh salah seorang utusan panitia. Namun dengan landasan ikhlas yang tinggi dan ditopang semangat juang yang gigih. Beliau berangkat ke Sukorejo hanya dengan mengendarai oplet demi misi syiar Islam. Kesederhanaan memang tersirat dalam diri Habib Alwi. Memang untuk urusan mengajar beliau bukan tipe ulama yang perhitungan. Di mana dan kapanpun selagi tidak ada uzur syar'i.
Siapapun orangnya yang meminta sampai harus naik apa, beliau bersedia hadir. Tidak jarang beliau diundang oleh orang miskin di pelosok desa yang penuh rintangan. Naik dokar sekalipun Habib Alwi menyanggupinya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa hampir setiap sore terutama hari Kamis Habib Alwi memberikan pengajian di Masjid Jami Malang. Takmir masjid tidak menyediakan mobil jemputan untuk Habib Alwi. Untuk itu beliau rela pulang pergi dari rumah ke masjid dengan naik becak. Dakwah Habib Alwi melegenda ke segenap lapisan masyarakat. Mereka mengenal sosok Habib Alwi sebagai ulama yang memiliki kepribadian yang santun dan bersahaja. Maka tak heran jika beliau memiliki pengaruh kuat yang membuahkan hasil perubahan dan peningkatan. Keberaniannya dalam menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Mampu menembus dinding baja ruang kerja para pejabat pemerintah. Ketika ada di antara mereka yang bertindak semau gue tanpa mengindahkan syariat agama Islam, beliau tidak segan-segan menegurnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa demi misi dakwah, Habib Alwi sanggup merelakan segalanya. Dalam hidupnya beliau tidak ingin merepotkan siapapun. Lebih-lebih ketika berdakwah di pedesaan. Beliau membawa makanan sendiri dan dibagi-bagikan kepada hadirin. Hampir setiap hari dalam pengajian yang beliau gelar di kediamannya Habib Alwi menjamu para santrinya. Belum lagi ketika beliau mengadakan pengajian secara mendadak, maka beliau tidak segan-segan untuk merogoh koceknya sendiri demi langgengnya dakwah Islamiyah. Begitu ramah dan supelnya Habib Alwi, sehingga tukang becak atau pengemis sekalipun tidak merasa sungkan bertamu kepada beliau. Lebih heran lagi, Habib Alwi tidak pernah membeda-bedakan tamunya. Ini pejabat, ini tukang becak dan sebagainya. Beliau menghormati semua tamunya dengan pelayanan yang proporsional. Sebagai tuan rumah beliau tidak segan-segan mengeluarkan sendiri hidangan untuk tamunya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa suatu ketika ada seorang pengemis bertamu kepada Habib Alwi. Kala itu beliau sedang istirahat siang sementara beberapa santrinya berjaga-jaga di serambi rumah beliau. Rupanya sang pengemis tersebut bersikeras ingin bertemu sang Habib sekalipun para santri tidak mengizinkannya. Namun akhirnya pun sang pengemis angkat kaki dari rumah Habib Alwi membawa kekecewaan yang mendalam. Rupanya Habib Alwi mengetahuinya. Tadi ada tamu pengemis, ya, tanya Habib Alwi kepada santrinya. Iya Bib, tapi Habib sedang istirahat, jawab salah seorang santrinya. Kenapa tidak membangunkan saya? Iya, kalau yang datang tadi pengemis betulan. Kalau ternyata Nabiullah Khidir, tegas Habib Alwi. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa maka berkat akhlakul karimah, sabar, ikhlas, istiqomah serta berbagai mujahadah yang beliau telateni selama ini. Semasa hidup Habib Alwi sudah menerima bisyarah dari Al-Imam Syafi'i berupa dua jaminan dari beliau. Yang pertama di dunia dan yang kedua untuk yang kedua yaitu akhirat. Bahkan semasa hidupnya pula Habib Alwi pernah bertemu dengan Rasulullah secara yaqodzah terjaga atau bangun sebanyak 35 kali. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Alwi meninggal pada tahun 1995 Masehi. Dan dimakamkan di pemakaman Kasin Malang. Di sebelah utara Kubah maha gurunya Al-Arif Billah Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar.
Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.